Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian di akhir pekan pertama di bulan Ramadan. Nah, mau ngapain nih? Nah, saat ini Sendra lagi berada di perpustakaan Sendra, library Sendra yang menghimpun ratusan judul yang berkaitan tentang ekonomi syariah. Nah, kalau di tahun yang lalu Sendra setiap akhir pekan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ngaji literasi tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam. Maka di tahun ini saya ajak sahabat-sahabat ngaji tentang literasi tentang wakaf, zakat, dan yang lainnya. Nah, tapi hari ini kita bicara tentang literasi wakaf ya. Kira-kira buku siapa ya yang saya akan ambil di tempat ini? Nah, saya tertuju pada bukunya Hukum Wakaf. Nah, jadi ini menjadi menarik. Hukum Wakaf karangan Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, seorang pakar syariah dari Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, buku ini merupakan kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf. Nah, judul asli buku ini adalah Ahkam al-Waqaf fi as-Syariah Islamiyah. Nah, buku ini diterbitkan atas kerjasama Dompet Duafa dan Dompet Duafa Republika dan Iman pada tahun 2004. Nah, buku ini diterjemahkan oleh Akhrul Sani Fatur Rahman dan Kuwais Mandiri. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, buku ini juga pengantarnya lah oleh guru Sendra, Profesor Dr. Ki Haji Didi Hafizudin, merupakan guru dan pembimbing tesis dan disertasinya Sendra tentang wakaf. Nah, ada juga Ustadz Dr. Muhammad Safi Antonio, pakar ekonomi syariah Indonesia. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah buku ini terdiri dari 5 bab. Nah, bab pertama berbicara tentang rukun dan syarat wakaf ya. Jadi ini menjadi menarik. Ada kemudian syarat rukun wakaf. Nah, kalau bicara rukun wakaf itu kalau mayoritas ulama mengatakan ada 4, tapi mazhabnya Hanafi mengatakan 1 cukup sirat saja. Jadi ini menjadi menarik. Lalu kemudian di bab 2 bicara tentang syarat-syarat wakaf. Lalu bab 3 perlakuan terhadap harta wakaf. Yang bab 4 adalah perwalian atas harta wakaf. Nah, di sini menjadi menarik, ada upah nazir. Meskipun di undang-undang kita sudah diatur nazir itu upahnya adalah gaji nazir itu adalah tidak boleh melebihi 10% dari hasil ya, bukan dari penghimpunan, beda dengan zakat. Lalu di bab 5 gugatan wakaf dan proses pembuktiannya. Nah, di Indonesia itu sudah menarik bagi saya bahwa pengadilan agama itu bisa menyelesaikan sengketa berkaitan ekonomi syariah, termasuk wakaf dan zakat. Nah, sahabat Sendra sekalian, buku ini tentu menjadi menarik ya untuk dibaca, terutama bagi adik-adik atau sahabat-sahabat yang sedang kuliah di jurusan manajemen zakat dan wakaf atau para pegiat zakat dan wakaf ya. Jadi ini menjadi menarik. Apalagi di buku ini Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi membahasnya dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama. Jadi analisanya cukup menarik. Sahabat-sahabat penasaran kan? Baca ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi sahabat-sahabat untuk menambah ilmu informasi berkaitan tentang wakaf. Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, senang ketemu sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kita akan ketemu kembali di kajian tentang literasi, zakat, dan wakaf selama bulan Ramadan ini. Ya, kalau orang mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau tidak tidur pasti lebih ibadah lagi. Setuju ya? Nah, tetap semangat terus. Tidak cukup hanya belajar tentang zakat dan wakaf, tapi harus semangat juga berwakaf. Ya, abadikan hidup dengan cara berwakaf. Napas boleh berhenti, tapi pahala kebaikan dari kebaikan kita selama hidup dunia tidak boleh berhenti. Caranya lah dengan berwakaf. Setuju ya? Salam hangat ya Sendra. Semoga Allah terima ibadah Ramadan kita di hari ini dan hari sebelumnya dan hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam wakaf, salam zakat, salam literasi, zakat dan wakaf, salam ekonomi syariah, sehat dan sukses selalu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.